Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Salam jumpa bersama saya, Caroline Wulandari di program Sapa Kupang. Dan pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai stop kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Dan pada pagi hari ini telah hadir di studio Kompas TV Kupang, Ibu Veronica Atta. Dan kita langsung saja menyapa Ibu Veronica Atta, atau biasa kita kenal dengan Ibu Tori. Selamat pagi Ibu Tori. Selamat pagi Kak Roland, dan selamat pagi untuk semuanya. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Kabar hari ini sehat dan luar biasa. Ya. Baik Bu, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Bu. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Nah, apakah Ibu bisa sedikit memberikan gambaran tentang apa itu kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta apa yang menjadi penyebab meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak dan juga perempuan? Iya, terima kasih. Kalau kita bicara tentang kekerasan itu sebuah tindakan yang menyebabkan atau berakibat terhadap penderitaan ataukah kekerasan terhadap seseorang, terutama terhadap anak dan perempuan, baik itu secara fisik, secara psikis, secara seksual, juga kekerasan secara ekonomi dan juga penelantaran. Itu yang terjadi ya terhadap seseorang. Kemudian juga kalau ketika kita melihat persoalan saat ini sangat marak kekerasan yang menimpa anak-anak, menimpa perempuan, penyebabnya itu memang beragam kalau kita lihat. Antara lain konstruksi sosial dan budaya kita yang menempatkan anak dan perempuan itu sebagai subordinasi, dan relasi kuasa yang timpang itu sering menjadikan perempuan dan anak itu menjadi korban kekerasan. Karena memang mereka sulit untuk membela dirinya, melindungi diri. Kemudian selain sosial kultural, tetapi juga selama ini kita tahu bahwa secara ekonomi ini juga sangat mempengaruhi. Kami mendampingi banyak kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, salah satunya juga dipicu oleh kondisi ekonomi. Jadi kemiskinan juga mempengaruhi terhadap relasi dalam keluarga. Lalu kita lihat saat ini sebenarnya banyak sekali kita pada era digital, kekerasan yang berbasis elektronik ini sangat marak. Anak-anak bahkan masyarakat umumnya menjadikan media, menjadikan bagaimana soal kondisi saat ini era digital, tidak melihat dari faktor positifnya, tapi lebih banyak itu mempengaruhi secara negatif. Jadi orang lebih banyak untuk mencontohi kekerasan ataukah menonton film-film yang tidak patut. Jadi anak-anak banyak yang terpengaruh ataukah terkungkung oleh persoalan ini. Kemudian juga kita lihat dari aspek penegakan hukum. Pengalaman kami bahwa kalau dari sisi aspek penegakan hukum, kita lihat bahwa memang sudah ada langkah maju ya saat ini. Namun demikian masih banyak tantangan juga karena proses penegakan hukum ini belum secara optimal dan memenuhi upaya perlindungan terhadap perempuan, dan juga bagaimana memberikan efek jera terhadap si pelaku. Karena itu memang banyak sekali yang masih terjadi kekerasan di dalam baik keluarga, masyarakat, maupun di lingkup secara lebih luas. Ini yang kita lihat seperti itu. Salah satu faktor juga Kak Rolin itu adalah terkait dengan miras. Banyak orang yang ketika minum minuman keras dan kondisi yang tidak sadar, kondisi mabuk, dia melakukan tindakan kekerasan. Ya. Baik Bu. Nah, angka kasus kekerasan ini terhadap anak dan perempuan ini, apakah pada tahun 2025 ini apakah tergolong tinggi ataukah sudah menurun angkanya?
berdasarkan pengalaman pendampingan dari LPA NTT, itu kalau tahun 2024 itu sekitar 72 kasus ya. Sampai dengan kalau 2025 ini itu sudah sekitar 46 kasus, bayangkan. 46 kasus ini baik kasus yang secara orang per orang maupun secara kelompok. Jadi anak yang menjadi kelompok, jadi korban secara kelompok yang terjadi, dan kami lihat bahwa peningkatan ini baik secara kualitasnya maupun secara kuantitas. Secara kuantitas dia meningkat, secara kualitas pun meningkat. Kualitas kita lihat saat ini terkait dengan modus misalnya. Kalau dulu orang hanya misalnya bertatap muka ataukah kekerasan secara langsung. Tapi saat ini bisa melalui media online, digital. Orang melakukan janji misalnya untuk ada pekerjaan, tapi kemudian bahwa dia berjanji seperti itu, ketika orang ini datang atau anak, umumnya mereka mengajak anak-anak SMP, anak-anak SMA. Ketika datang, mereka melakukan kekerasan, dan banyak sekali terjadi kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Dan banyak kekerasan fisik, psikis, ya, penelantaran. Jadi kita lihat bahwa sangat beragam dan semakin hari itu dia semakin meningkat. Ya. Nah, dampak kekerasan terhadap anak dan perempuan itu seperti apa, Bu? Kita lihat bahwa kalau dampak kekerasan, yang pertama kalau dampak fisik itu misalnya luka, lebam, patah tulang misalnya, itu, dan berdasarkan pengalaman kami ada juga yang siram pakai air panas jadi kulitnya terkelupas, ya, melepuh ya. Jadi itu dampak secara fisik yang kelihatan. Dan selama ini juga banyak sekali dampak yang terjadi, itulah dampak secara psikologis, membentak, kemudian mengancam, ataukah caci maki, bullying. Itu sebenarnya dampaknya membuat anak kurang percaya diri, stres, trauma, ya, itu banyak sekali. Kemudian bahkan ada yang sampai keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Itu kami pernah menangani kasus kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Dia tertekan karena disuruh untuk tidur bersama anjing, ada yang harus tidur di kandang babi misalnya. Itu memang sangat membuat dia sangat stres. Trauma tentunya ya, Bu, ya. Trauma, ya, dan dia juga mengalami trauma. Kemudian ketika dampak kekerasan seksual, kalau kekerasan seksual itu juga bisa secara fisik mengalami robekan, ya, pada alat reproduksinya. Kemudian kami sedang menangani kasus yang saat ini adalah penyakit menular seksual terhadap anak, ya. Jadi misalnya yang pelakunya ini adalah orang dewasa yang mengidap, kemudian ketika melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dia mengalami penyakit menular seksual. Ada juga yang kehamilan yang tidak diinginkan karena akibat perkosaan, itu juga banyak sekali yang terjadi, ya. Jadi dampak-dampak secara seksual itu dia lebih mendalam, lebih luas, karena dampaknya baik secara fisik, secara psikis dia trauma, tertekan, kemudian secara seksual juga dia merasa bahwa memang mengalami luka batin, ya. Luka batin, dan juga alat-alat reproduksinya memang terganggu, ya. Jadi Jadi paling banyak dialami kekerasan oleh anak dan perempuan ini itu pelecehan seksual, ya, Bu, ya? Iya. Lebih banyak pelecehan seksual. Lebih banyak terkait dengan pelecehan seksual. Jadi kalau kita bicara tentang kekerasan seksual itu baik misalnya pelecehan, mencolek, atau meraba anggota tubuh yang tidak disukai oleh seorang anak dan seorang perempuan. Sedangkan kalau misalnya sudah sampai pada kejahatan seksual, misalnya perkosaan atau trafficking, ya, mengunggah video ke situs-situs tertentu,
itu sebenarnya situs dalam hal ini bahwa situs porno ya yang tidak layak untuk ditonton, tapi kemudian itu terjadi oleh terhadap anak-anak kita. Ya. Nah, upaya apa saja nih Bu yang dilakukan oleh LPA NTT untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan juga perempuan? Selama ini LPA NTT melakukan antara lain pencegahan ya, pencegahannya lewat edukasi, sosialisasi tentang hak-hak anak, sosialisasi tentang bagaimana regulasi terkait dengan perlindungan anak, Undang-Undang TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berbagai regulasi terkait dengan hak-hak perempuan dan hak-hak anak. Kemudian juga yang kami lakukan selama ini adalah pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau korban kekerasan umumnya, juga anak yang berhadapan dengan hukum. Kalau anak yang berhadapan dengan hukum berarti anak yang menjadi korban, anak yang menjadi pelaku, dan anak yang menjadi saksi terkait dengan sebuah peristiwa pidana. Dalam hal ini lebih banyak adalah tindakan kekerasan. Dan juga kami melakukan kerjasama, kerja berjejaring, kerja rujukan. LPA NTT selama ini memberikan layanannya adalah yang pertama soal layanan hukum, konseling. Nah, ketika kita membutuhkan psikolog, kami merujuknya ke teman-teman yang psikologi, yang berlatar belakang sebagai psikolog ya. Jadi LPA memang memiliki psikolog, tapi kami juga bekerja sama dengan teman-teman psikolog lainnya. Lalu selain yang kami lakukan itu terkait dengan pendampingan, kami juga memberikan rujukan bila mana anak yang membutuhkan perlindungan khusus, berarti kami memberikan perlindungan atau rujukan itu ke teman-teman misalnya Rumah Harapan. Ya, Rumah Harapan Gemit ada Rumah Aman, kemudian juga ke UPTD Provinsi, dan juga bekerja dengan UPTD Kota. Kemudian juga misalnya dari aspek hukum selama ini teman-teman dari LBH Apik NTT, kemudian untuk konseling dan pendampingan secara umum juga dari Rumah Perempuan. Jadi kami kerjanya berjejaring seperti itu. Nah Ibu, apa yang menjadi prioritas LPA NTT dalam upaya perlindungan anak dan perempuan? Ya, selama ini kami selain tadi yang saya sebutkan ya terkait dengan bagaimana upaya-upaya pencegahan, ini yang paling penting, kami selalu melakukan advokasi. Jadi salah satu poin penting adalah melakukan advokasi, di mana advokasi ini selain memberikan edukasi pendidikan, tapi juga bagaimana kita bertemu dengan aparat penegak hukum untuk bisa mencari solusi bersama terkait dengan sebuah kasus yang terjadi terhadap anak. Dan selain itu juga selama ini LPA NTT kami membangun jejaring itu tidak saja teman-teman yang NGO, tapi juga pers, juga dengan aparat penegak hukum, Pemda, untuk bagaimana kita melihat hal yang penting, yang urgen untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Apalagi kita tahu bahwa saat ini, dan sebenarnya sudah beberapa tahun, NTT kategorinya adalah darurat kekerasan seksual. Jadi kami juga mengapresiasi teman-teman yang bisa memberikan ruang untuk kita tetap melakukan advokasi dan sosialisasi ya. Terima kasih untuk Kompas TV yang setia mengawal kasus-kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, bagaimana juga LPA NTT nih Bu untuk memastikan semua anak di NTT termasuk yang tinggal di daerah terpencil itu bisa mendapatkan akses perlindungan yang sama? Kami selama ini bekerja sama juga dengan teman-teman di kabupaten. LPA belum terbentuk di semua kabupaten ya, karena terkait juga dengan sumber daya. Karena itu kami salah satu caranya adalah kami melakukan kontak dengan teman-teman di UPTD, Pemda setempat, antara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan,
kemudian teman-teman NGO yang berada di kabupaten supaya bisa terjangkau. Hal yang lain juga adalah kami tetap menyuarakan, melakukan advokasi itu untuk bisa tidak saja di tataran orang yang bisa mengakses informasi di kota, tapi juga harus sampai ke desa-desa. Kami juga dulu sering sekali melakukan sosialisasi ke desa-desa, itu kami lakukan. Tapi lebih banyak juga misalnya lewat radio, TV, kemudian podcast, itu juga kita berharap untuk bisa sampai ke desa. Baik. Ya. Oke, baik Ibu, kita jeda sebentar Bu. Ya. Dan saudara, apa saja tantangan dalam menghadapi kekerasan terhadap anak dan perempuan? Kita akan membahasnya lebih lanjut setelah usai jeda pariwara berikut. Baik saudara, masih dalam program Sapa Kupang dan kita masih bersama Ibu Tori. Nah, Ibu, bagaimana peran LPA dalam menyikapi permasalahan yang terjadi terhadap tindak kekerasan terhadap anak dan juga perempuan? Ya, peran LPA NTT selain sebagai garda terdepan juga ya untuk perlindungan terhadap hak-hak anak, bahwa selama ini juga kami terus-menerus melakukan kampanye dan membangun jejaring. Ini penting, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sangat rumit ini seorang diri. Jadi LPA NTT tetap melakukan kolaborasi baik dengan pemerintah, dengan lembaga LSM, aparat penegak hukum, bahkan dengan masyarakat dan perguruan tinggi untuk bisa menghapus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi ini selama peran-peran kami seperti itu, dan juga bagaimana kami juga tetap mengajak masyarakat untuk punya kepedulian ya terhadap persoalan anak. Dan kami juga selama ini mengajak untuk bagaimana di sekolah juga harus sekolah ramah anak, rumah ibadah juga harus yang ramah anak, rumah tangga dan keluarga juga harus ramah anak, supaya apa yang kita cita-citakan, bagaimana mencetak generasi emas itu bisa terwujud, tidak hanya sebatas kata-kata, tapi bagaimana kita mengimplementasikannya dengan baik. Ya, seperti itu. Nah Bu, bagaimana juga cara masyarakat nih Bu untuk dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan? Ya. Kita berharap agar masyarakat itu juga punya kepedulian terhadap anak-anak. Jadi bila mana anak yang mengalami kekerasan itu harus dilindungi. Masyarakat harus proaktif untuk memberi ruang perlindungan bagi anak. Jangan sampai kita justru ikut lagi mempersalahkan anak. Kalau anak buat kesalahan, itu kenapa melawan orang tua, kenapa tidak ini, kenapa tidak itu. Justru kita ketika masyarakat atau keluarga memberikan tekanan-tekanan seperti itu, anak akan merasa lebih tertekan dan dia tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan juga bahwa masyarakat juga perlu mengedukasi, memberikan informasi ketika tahu bahwa ini adalah hak-hak anak, perlindungan anak, bagaimana stop kekerasan terhadap anak. Masyarakat juga harus proaktif untuk bisa menyuarakannya. Dan bila mana melihat adanya korban, harus berani untuk melapor ya. Jadi lapor ke pihak kepolisian, lapor ke lembaga-lembaga terkait, atau bisa juga ke RT dan RW. Kami sering sekali menghadapi persoalan seperti ini. Jadi ada masyarakat yang laporkan ke RT atau ke tetangga yang datang, laporkan lagi ke LPA NTT. Jadi kita berharap agar masyarakat juga harus ini ya, ramah terhadap anak. Berikan ruang itu, ruang ramah terhadap anak. Dan menurut saya bahwa semakin tingginya
angka kekerasan terhadap anak ini salah satunya adalah kesadaran masyarakat dan kesadaran korban untuk mengungkap dan untuk melapor. Angka-angka yang disebutkan itu hanya seperti fenomena gunung es, yang munculnya sedikit tapi di bawahnya itu sangat banyak yang tidak terungkap karena memang kita oleh budaya kita mengamini kekerasan terhadap anak. Kalau dulu kita tahu bahwa dulu itu ada istilah bahwa di ujung rotan ada emas. Kalau saat ini di ujung rotan ada rutan, ada rumah tahanan. Tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Oke, untuk peran orang tua nih Bu, apa peran orang tua dalam melindungi anak-anak mereka dari berbagai bentuk tindakan kekerasan? Ya, sebagai orang tua menurut saya hal yang paling penting adalah memberikan contoh yang baik. Ketika orang tua, ayah dan ibu, kalau misalnya mereka berbicara, harus berbicara dengan kata-kata yang baik, mengeluarkan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang menghakimi ataukah kata-kata yang penuh dengan kekerasan psikis terhadap anak. Berilah contoh. Yang berikut lagi bahwa peran orang tua adalah bagaimana dia bisa kawal anak, tidak hanya melihat bahwa anaknya belajar selesai, tapi anak ini pergi kemana, lalu sampai jam berapa. Harus ada kesepakatan bersama antara orang tua dan anak. Misalnya untuk menggunakan HP dari jam berapa sampai jam berapa itu harus. Lalu keluar rumah batas masuknya harus jam berapa. Ada kesepakatan bersama supaya anak tahu bahwa ketika kalau saya pergi berlama-lama berarti ini sudah melanggar kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama yang dimaksud bahwa harus bersama anak, orang tua dan anak. Jangan orang tua yang memberikan aturan tanpa sepengetahuan anak, itu nanti anak akan merasa bahwa ini sesuatu hal yang terpaksa. Hal yang berikut adalah bahwa perlu memberikan satu edukasi, dan yang kedua adalah hukuman yang positif. Memberikan hukuman yang positif atau disiplin. Kita jangan menggunakan kata hukuman tapi memberikan disiplin positif terhadap anak supaya anak tidak menganggap bahwa ini adalah mendapatkan hukuman yang dari orang tua ya, tapi membangun disiplin positif. Jika anak mencapai ataukah dia memperoleh sebuah capaian di sekolah, dia mendapatkan nilai yang tinggi, harus dihargai, memberikan apresiasi supaya memperkuat anak ya. Karena ini juga catatan bagi orang tua bahwa ada hasil penelitian ya, riset dari seorang namanya Liz Gliot. Dia meneliti bahwa ketika anak itu dibentak, ribuan sel dalam otaknya akan gugur. Tapi kalau ketika anak dibelai, diberikan perhatian, diberikan kasih sayang, sel otak akan bertumbuh dengan baik. Karena itu orang tua, keluarga itu harus memberikan respon dan pemeliharaan terhadap anak itu dengan penuh kasih sayang ya. Jadi mengasuh anak dengan cinta, bukan dengan kekerasan. Baik Bu. Nah Bu, bagaimana LPA NTT ini berkolaborasi dengan lembaga lain baik pemerintah maupun non pemerintah dalam upaya perlindungan anak? Ya. Kami selama ini tetap membangun kolaborasi, koordinasi ketika ada kasus. Kami selalu berkoordinasi dengan teman-teman NGO. Dalam hal ini misalnya dengan LBH Apik, Rumah Perempuan, Rumah Harapan, kemudian juga dengan pemerintah. Ketika terjadi kasus kami selalu bekerja sama. Ketika tidak ada kasus pun kami selalu berkoordinasi untuk bagaimana upaya pencegahan. Misalnya Hari Anak Nasional, kami selalu kontak untuk bagaimana kita bisa melakukan kampanye terkait dengan hak-hak anak. Dan dengan teman-teman di perguruan tinggi, selama ini juga kami melakukan koordinasi untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa misalnya ya. Tapi bahwa salah satu tantangan juga bahwa tidak semudah apa yang kita bicarakan. Jadi memang harus terus kita lakukan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, tapi bahwa ada langkah maju untuk bagaimana kita
punya perspektif bersama untuk perlindungan terhadap anak. Baik Bu, apa harapan utama dari Lembaga Perlindungan Anak untuk masyarakat? Harapan utama adalah mari kita berikan ruang yang aman untuk anak-anak kita. Mari kita mengasuh anak dengan cinta. Jangan membuli, jangan memberikan label-label negatif, jangan melakukan kekerasan. Tapi mari kita tetap memberikan ruang aman dan memberikan perlindungan bagi anak-anak kita demi mencapai generasi emas anak-anak di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk seluruh anak Indonesia. Ya. Baik Bu, dan tentunya juga dengan upaya bersama dari semua pihak diharapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dihentikan dan tercipta masyarakat yang aman, adil dan juga inklusif. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Kompas TV Kupang pada pagi hari ini. Iya, terima kasih banyak, kami mengapresiasi untuk ruang yang sangat luar biasa ini. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dan saudara, mewakili seluruh kru Kompas TV Kupang, saya Caroline Wendari, pamit undur diri. Sampai jumpa.